Hai guys, kembali lagi dengan aku. Welcome back to my channel Vera Tambajaya. Dan di video kali ini aku akan coba masak mie, satu yang varian goreng, satu yang varian kuah. Dan ini dari Richeese Factory, dari Richeese Nabati ya teman-teman. Yang pertama di sini ada varian yang Richeese mie instan yang ramen keju pedas, yang ini yang kuah, dan ini fire level 3 extra hot katanya ya. Kemudian varian yang kedua ada Richeese mie instan mie goreng keju pedas fire level 5 ultimate hot katanya ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya mie ini kayaknya sih udah lama ya teman-teman, karena aku ngelihat sudah ada reviewnya, udah ada sekitar 5 bulanan gitu. Tapi honestly aku baru tahu teman-teman, karena aku kemarin itu jalan ke swalayan, terus aku baru lihat dan aku tertarik untuk cobain. Oke, langsung aja kita persiapkan untuk bumbunya. Di sini aku punya bawang putih yang sudah aku geprek, kemudian aku cincang, nggak halus-halus banget, teman-teman boleh lebih halus, terserah sesuai seleranya aja, mau dipotong-potong, diiris juga boleh. Kemudian ini ada bawang merah yang sedang aku iris ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa ngikutin aku nih, kalau aku makan mie itu nggak pernah suka kalau nggak dikasih bumbu tambahan gitu. Terus nggak dikasih sayur, nggak dikasih telur, atau misalnya daging, udang, atau yang lain-lainnya gitu teman-teman. Karena ya menurut aku ketika kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya, kita kasih daging, telur, udang, sayur, kita lebih dapat tambahan nutrisi, ada vitamin, ada protein gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak makan karbo tok gitu ya teman-teman. Oke, next di sini ada bawang bombay. Ini aku pakai setengah, teman-teman sesuaikan dengan seleranya aja. Menurut aku bumbu yang agak banyak segini nggak terlalu ini sih teman-teman, nggak terlalu masalah gitu ya teman-teman, justru sehat menurut aku. Terus bawang bombay ini juga rasanya manis, jadi enak ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada tomat. Sorry. Nah, tomat ini ukuran sedang lah ya, sedang besar gitu teman-teman. Aku pakai setengahnya aja, aku potong seperti ini oval, tergantung teman-teman, sesuai seleranya aja nanti bentuknya. Kemudian karena aku juga memang pecinta pedes, yang katanya tadi ramen itu udah pedes, ini aku tambahin lagi deh rawitnya sedikit aja. Oke, teman-teman boleh tambahin kalau memang suka pedas, tidak ditambahin juga nggak masalah kalau memang nggak suka pedas. Oke, bumbu-bumbu sudah selesai. Next, di sini aku punya sayur. Nah, sayur ini tadi sudah aku cuci sekilas dengan air panas, air dingin, kemudian air panas gitu. Kemudian di sini aku punya telur bebek, nanti bakalan satu-satu ya, karena kan 2 mie mau kita masak di sini. Selanjutnya ada lada bubuk, kemudian garam. Nah, kemudian ini 2 mie yang akan kita masak, yang varian goreng sama yang kuah. Oke. Pertama kita masak yang mie gorengnya dulu, dan di sini aku udah sediain air panas sudah matang. Kita bakalan rebus mie-nya sebentar. Nah, di dalamnya ini ada selain mie, kemudian ada bumbu seasoningnya lah gitu ya teman-teman, yang taburan kejunya, kemudian ada minyak nabati. Nah, ini kita rebus sebentar aja, nggak sampai 3 menit, nggak sampai 2 menit juga nggak apa-apa, karena nanti ketika menggoreng bakalan tingkat kematangannya bertambah ya teman-teman. Karena nanti kalau sampai 3 menit kita rebus gitu, terus kemudian kita goreng, kalau dia overcook rasanya bakalan nggak enak, minyak bengkak ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini sudah, matiin kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Dan kemudian ini siap untuk kita goreng. Nah, minyaknya sini sudah aku siapin. Aku kasih bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Yang tadi bumbunya bakalan aku bagi dua, bagi rata. Pakai filling saja sih ya menurut aku. Karena aku masak ini kebanyakan pakai filling. Oke, ini kita tumis sampai setengah matang, sampai sedikit kecoklatan gitu ya teman-teman. Untuk apinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ya sedang cenderung besar gitulah ya teman-teman. Oke, next di sini aku bakalan tambahkan telur. Nah, aku nggak suka telurnya terlalu hancur, jadi ini nggak bakalan langsung aku aduk.
Oke, ini aku diamin sebentar, kemudian aku aduk pelan-pelan supaya dia nggak benar-benar hancur. Aku lebih suka telur itu masih bertekstur gitu ya teman-teman, berserat gitu. Oke, selanjutnya aku tambahkan tomat dan rawit. Oke, kalau teman-teman nggak suka silahkan. Kalau suka boleh diikutin, karena menurut aku dengan cara seperti ini lebih sehat ya teman-teman. Boleh kita makan mie, tapi kalau bisa kita tambahlah sayurannya, misalnya ada daging, telur, jadi kita dapat vitamin, dapat protein juga, dapat ada bumbu-bumbu lain dari tomat, bawang dan lain-lainnya, itu sudah menambahkan vitamin juga ya teman-teman, dan rasanya itu bakalan lebih enak kalau menurut aku. Nah, kemudian sayur nih nggak usah terlalu lama nanti diaduk, karena tadi sudah aku cuci sekilas dengan air panas, kemudian aku kasih lada dan aku tambahkan garam sedikit, sejumput aja sih, sedikit, karena ini sudah kita tambah dengan bumbu-bumbu lain, jadi ibaratnya ini garam dan ladanya ini untuk bumbunya, untuk sayur-sayurannya ini aja sih, karena kalau cuman pakai bumbu yang dari bawaan minyak nggak bakalan cukup karena sudah kita tambah sayur menurut aku. Selanjutnya kita tambahkan bumbu atau seasoning dari si mie-nya, kemudian minyak nabatinya. Oke, aduk sebentar karena ini tadi sudah dicuci pakai air panas, jadi jangan terlalu matang. Sayurnya overcook, vitaminnya bakalan rusak ya teman-teman. Oke, kita tambahkan mie-nya. Oke, ini pun gak usah terlalu lama karena minyak sudah kita rebus tadi teman-teman. Jangan sampai overcook, rasanya nggak bakalan enak, nanti bengkak. Kalau terlalu lembek apa gimana gitu nggak enak ya teman-teman. Dari teksturnya aja pun sudah nggak enak nanti apalagi makannya gitu. Nah, ini gak usah lama-lama, sebentar aja. Oke. Kompor sudah bisa dimatiin sih sambil diaduk-aduk ya teman-teman, nanti dia bakalan bertambah kematangannya sendiri. Oke, ini siap kita hidangkan. Oke, aku taruh ke piring. Oke, ini dia tampilannya, hasil akhirnya seperti ini. Aduh, rasanya menarik sekali, menggoda ya teman-teman untuk dimakan. Oke, ini untuk yang varian goreng sudah, next kita yang kuah. Oke, lanjut kita tumis bumbunya. Oke, sama seperti yang tadi, bawang putih, bawang merah, bawang bombay nggak usah terlalu matang, kemudian masukin tomat dan rawit. Nah, kalau yang tomat dan rawit ini nggak ditumis juga nggak masalah, tergantung teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku tadi sudah siapin air sekitar 1 gelas gitu ya teman-teman. Oke, next kita tambahkan air karena ini kita masak kuah ya teman-teman. Oke, sesuai selera. Kalau suka kuahnya banyak boleh dibanyakin kuahnya, kalau nggak suka juga boleh disedikitin. Kalau teman-teman banyak kuahnya itu nanti bakalan habis, boleh sesuai selera ya teman-teman, aku nggak habis nanti. Ini aku tambahkan lada dan garam sedikit. Oke, ini ladanya. Oke, aduk sebentar. Next aku bakalan tambahkan telur. Oke, nah aku telurnya nggak langsung aduk ya teman-teman, supaya dia nggak benar-benar hancur. Jadi aku memang suka telurnya itu masih berbentuk kayak gini, tapi kalau teman-teman mau langsung aduk boleh. Nanti ketika teman-teman jatuhin telurnya terus diaduk, dia kuahnya bakalan lebih kental nanti. Kalau suka kental silahkan ya teman-teman. Isinya sama, di sini ada bumbunya, kemudian ada minyak nabatinya. Oke. Di sini kita udah boleh nih masukin bumbunya, teman-teman boleh langsung masukin bumbunya. Teman-teman tim mana nih? Tim yang masukin bumbunya di akhir apa di awal? Nah, kalau aku sih biasanya saat kayak gini, saat masak airnya, kuahnya gitu ya teman-teman. Nah, ketika ini dibuka bumbunya, ditaburin teman-teman, aduh aroma kejunya itu berasa banget. Kalian yang pecinta keju wajib cobain sih ini teman-teman. Oke, ini sudah cukup matang, kemudian aku bakalan tambahkan mie-nya. Nah, ini juga enggak usah terlalu lama, mie-nya ini gampang matang sih teman-teman. Oke,
sambil diaduk-aduk, dihancurin. Teman-teman masak mie itu suka dihancurin apa enggak sih? Aku sebenarnya nggak suka dihancur-hancurin, jadi aku suka panjang-panjang dia kayak gitu. Oke. Ada orang yang masak mie itu dalam plastik itu sudah diremes, dihancurin sampai kecil-kecil gitu ya teman-teman. Aku sih nggak suka, aku lebih suka mie-nya itu masih panjang-panjang seperti ini. Oke, aku tambahkan sayur. Sayurnya aku tambah di belakangan karena tadi sayurnya sudah aku cuci air dingin, kemudian aku cuci lagi dengan air panas. Jadi minyak ini sayurnya ini nggak terlalu mentah lagi ya teman-teman. Jadi masukin ke air panas sebentar sudah matang. Jadi dia vitaminnya masih terjaga, terus teksturnya nggak terlalu lembek, enak gitu ya teman-teman, ada krenyes-krenyesnya masih. Ini baby col teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka, ganti aja dengan sayur lain. Misalnya sawi manis, kemudian sawi putih, itu yang biasa pada umumnya dipakai ya. Kebetulan aku ready-nya cuma sayur ini, jadi aku pakai ini. Oke, ini kita hidangkan. Nah, aku suka telurnya masih ada bulut-bulutnya kayak gini, terus bertekstur gitulah teman-teman. Itu sesuai selera aja sih ya. Oke, ini dia tampilannya yang varian mie kuah. Oke, saatnya kita cicip kedua rasa, mana yang paling enak, mana yang paling recommended. Ini dia tampilannya, aku tunjukin dulu. Ini yang varian kuah. Nah, aku nggak suka kuahnya banyak, jadi kuahnya aku kasih sedikit. Ini yang varian mie goreng ya, teman-teman. Oke, aku bakalan cobain keduanya. Oke, sebelum makan jangan lupa berdoa supaya makanannya menjadi kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya, teman-teman. Oke, ini aku bakalan cobain yang varian mie goreng terlebih dahulu. Suapan pertama buat nagih, buat pengen lagi. Wah, ini enak sih teman-teman. Untuk rasanya ini ada dominan asin gurih, karena ini sudah ada taburan kejunya ya teman-teman. Kejunya menurut aku ini nggak terlalu berasa, mungkin karena aku sudah tambahin sayur-sayuran ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tambahin sayuran, mungkin dia kejunya bakalan lebih berasa. Kalau teman-teman mau nambahin keju nanti boleh-boleh aja sih menurut aku. Next aku cobain yang mie kuah ya, karena ini nggak bakalan habis aku nanti teman-teman, jadi aku icipinnya sebagian-sebagian. Oke, ini yang varian kuah, ini masih panas banget karena ini belakangan tadi dimasak ya. Oke, next. Kalau untuk rasa pedasnya sih nggak terlalu kuat, tapi masih bisa ditoleransi lah sama mereka yang nggak bisa makan pedas. Tapi kalau kalian suka makan pedas, silahkan ditambahin rawitnya. Nah, tadi aku udah tambah, kalau yang untuk kuah ini masih kurang pedas menurut aku, tapi kalau karena yang kuah ini tadi kan level 3, kalau yang goreng itu level 5, jadi lebih berasa yang goreng tadi sih pedasnya. Nah, ini ada sayurnya, aku suka banget makannya seperti ini. Kalau secara tekstur sih bentuknya ini seperti mie kesukaan orang Indonesia pada umumnya ya teman-teman. Mie-nya juga berbentuk keriting dan kecil-kecil, jadi ini memang mirip dengan mie instan kegemaran orang Indonesia. Oke, ini kayaknya aku bakalan coba habisin yang varian kuah nih, karena ini nggak bisa lama ya teman-teman, nanti kalau lama dia nambah gembung, jadi gendut mie-nya. Kalau teman-teman memang pecinta keju, wajib cobain nih. Tapi ini karena aku udah tambah bumbu-bumbu lain, kejunya itu nggak terlalu berasa, tapi masih ada rasanya sedikit ya teman-teman. Kalau mau lebih berasa kejunya, silahkan nanti teman-teman tambahin aja kejunya, keju yang parut atau apa gitu ya teman-teman, mana enaknya aja.
atau keju yang gampang lumer itu ya teman-teman. Oke, enak sih, ini aku recommended sih teman-teman. Kalau teman-teman mau cobain atau pecinta keju, wajib nih, bener-bener harus dicobain ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat orang lain, boleh di share videonya. Kemudian kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya. Oke, ini aku bakalan lanjut dulu makannya. Oke, ini ada telurnya. Oke, segitu dulu teman-teman. See you on my next video. Bye-bye.